dapat kita berkumpul pada tempat yang begitu istimewa. Guna dan tujuan hanyalah ingin mendapatkan syafaat daripada Rasulullah, juga bersilaturahmi dengan abang-abang letting, juga bersilaturahmi dengan para alumni. Kemudian salam ma'as salam tidak lupa pula kita bacakan dan kita alamatkan kepada tokoh revolusi Islam yang lahir beliau sesudah ayahnya tiada, dan besar beliau pula bukan dalam pangkuan ibu yang tercinta, di mana kisah dan perjuangan beliau yang selalu dibendungi awan hitam kepedihan dan dihadang jurang kepahitan. Siapakah dia? Itulah Muhammad, the best one of our Misr in this world. Seorang pemuda yang begitu terpengaruh sampai pembesar-pembesar Quraisy, pembesar-pembesar jahiliyah kala itu tunduk kepadanya dengan berkat akhlakul karimah yang dia miliki. Kemudian tidak lupa pula salam ma'asalam kita bacakan dan kita alamatkan kepada al dan sahabat beliau. Juga takdim doa kita bersama kepada para alim ulama, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama yang mutakhirin. Kemudian takdim penghormatan kepada Bapak Komite Kepala, Bapak Komite SMA 16 Kota Banda Aceh. Kemudian yang kami muliakan guru kita bersama ayahanda selaku orang tua, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Juga takdim yang mulia kepada Bapak Wakil Kepala, juga selaku orang tua yang membimbing akhlakul karimah kepada kita. Juga takdim yang mulia kepada seluruh guru ataupun ibu ataupun bapa yang selalu mendidik akhlak kita untuk menjadi insan yang sempurna, untuk menjadi manusia yang berakhlakul karimah sebagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga takdim yang mulia kepada guru-guru kita, ketua alumni ataupun seluruh alumni yang hari ini masih senang dan masih gembira melihat anak didikan dan anak bawahan-bawahan daripada mereka yang selalu berkiprah, yang selalu masih penuh rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kemudian takdim yang mulia kepada OSIS juga serta kawan-kawannya. Juga takdim yang mulia kepada ketua panitia pelaksana acara. Kemudian takdim yang mulia kepada seluruh adik, abang, kakak, alumni angkatan kelas ke-12. Alhamdulillah mereka sudah lulus, yang insya-Allah mereka akan menjadi manusia yang membanggakan orang tua, juga membanggakan gurunya di SMA 16 Kota Banda Aceh. Kemudian takdim yang mulia kepada para tamu undangan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Juga yang kami cintai, yang kami sayangi, seluruh anak-anak kami yang sekarang alhamdulillah masih mencari ilmu di tempat kita ini. Semoga mereka akan menjadi anak yang berakhlakul karimah, anak yang menjadi pondasi yang memegang estafet untuk memegang agama dan bangsa daripada penjajah yang zalim. Ibu bapa sekalian yang dirahmati Allah, nampak setel minat murid muak dan beg berat muak baju muak. Nah, kita coba tes. Halo. Okey, mantap. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah,
acara pada hari ini adalah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus perpisahan dengan siswa tahun 2020 dengan tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga menjadi generasi yang gemilang dunia dan akhirat. Sebelum jauh mengupas berbicara tentang Rasulullah, siapa itu Rasulullah? Terlebih dilihat dari Rasulullah. Nani turi Rasulullah kah? Siapa nama Rasulullah? Ahmad Sadai. Kapal jauh. Sunnah Rasulullah. Dah bisa bahasa Aceh ya? Jik bahasa Aceh. Nyejit dah bukan bahasa Aceh betul. So Rasulullah. Siapa nama Rasulullah? Muhammad. Anak Abdullah. Anak Kanyo. Berbicara tentang maulid, meneladani akhlak Rasulullah, maka terlebih dulu kita mengenal siapa Rasulullah dan apa Allah mengutuskan Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam, rahmat bagi sekalian alam. Maka sebelum Allah menciptakan semua makhluk di bumi ini, terlebih dahulu Allah menciptakan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis kursi mengatakan, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, sungguh tidak aku jadikan alam semesta. Maka ban Bandung, lat batat, kaya batai, mano agam, canggu asir tercipta daripada nur Nabiullah Muhammad. Ketika Allah menciptakan pohon Sajaratul Yakin, sesudah Allah menciptakan nur Nabiullah Muhammad, maka Allah menciptakan satu pohon yang bernama pohon tersebut adalah pohon Sajaratul Yakin. Kemudian sesudah Allah menciptakan pohon Sajaratul Yakin, Allah necok nur Nabiullah Muhammad, nepedu atas cabang bakaya Sajaratul Yakin. Kemudian Allah ciptakan satu cermin yang bernama cermin hayah, dalam artian kata cermin Malaya. Kemudian cermin tersebut nepedu uga nur Nabiullah Muhammad. Ketika nur Nabiullah Muhammad melihat kepada cermin tersebut, ya Allah, begitu elok dan indahnya engkau menciptakan akan daku ya Allah, kata Rasulullah. Maka saatnya tersimpuh malu nur Nabiullah Muhammad. Ketika tersimpuh malu, maka keluarlah 6 tetesan keringat. Maka 6 tetesan keringat tersebut, 4 tetesan Allah menciptakan sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman dan Ali. Kemudian tetesannya kelima, Allah menciptakan wangi-wangian. Dan tetesannya keenam, Allah menciptakan gandum ataupun beras padi sebagai makanan pokok manusia di dunia. Maka syukur alhamdulillah, makanan pokok yang kita makan hari ini itu merupakan terjadinya daripada nur Nabiullah Muhammad. Sebagai tanda syukur kita, pernahkah kita berselawat ketika makan nasi? Hana barang. Nak pernah lalu pada gini gue ke. Boleh anti Aceh faham? Bisa bahasa Aceh? Kira benda Aceh tinggal anti Aceh, telepon. Pernahkah kita bersyukur dengan berselawat ketika kita makan? Pernah? Tidak pernah. Maka sebagai tanda syukur kita, ketika kita makan, ketika lapar kita makan, sebagai tanda syukur kita berselawat. Karena kenapa? Makanan pokok yang kita makan hari ini terjadi daripada nur Nabiullah Muhammad. Kemudian ketika kita sudah meneladani akhlakul karimah Rasulullah, bagaimana Rasulullah ketika beliau makan selalu beliau membacakan doa. Maka dalam hadis beliau menegaskan,
Iza akala ahadukum falyadhkur ismallah. Ketika engkau makan, wahai hamba, wahai umatku, ketika salah satu kamu makan, maka sebutlah nama Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita lupa di awal ketika kita makan, maka sebutlah Bismillahi awwali wal akhiri, dan membaca doa makan dengan menyebutkan Allahumma la kasum mubawwad. Allahumma barik lana fima razaqlana wa qina adzabannar. Masya Allah, makanan yang kita makan menjadi makanan yang berkah dan sanggup kita untuk berbuat ibadah. Dia pindah lagi. Hancan dah. Pindah pergi. Duduk uyup mentang tempat lembung. Ya, uyup kalau agak kau tu. Depan. Atau begini dari sini bawah. Maaf bapak, belum mana biasa bapak bikin. Mangat, bro. Nah, ini macam ini. Jaga lagak. Tanya orang panik, ni orang bung dah. Panik dia dulu. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, maka ketika nur Nabiullah Muhammad tersimpuh malu, maka beliau sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Hikmah mengisyarahkan solat sehari semalam 5 waktu. Kemudian bangun daripada sujud, beliau melihat lagi kepada cermin hayah tersebut, maka tersimpuh malu. Kemudian keluar tetesan keringat daripada dada, maka Allah jadikan sirtuh 20 pet ribedron. Sirtuh 20 pet ribedron Nabi. Maka daripada sirtuh 20 pet ribedron Nabi, Allah memilih. Kemudian yang menjadi Nabi adalah 315 orang, dalam riwayat 313. Kemudian daripada tersebut Allah pilih kembali yang menjadi Nabi dan Rasul tersebut dalam Al-Quran. Wajib kita umat Islam menghafal sebagai tanda akidah kerasulan, dan wajib kita menghafalkan dan mendidikkan 25 Nabi kepada anak-anak, juga kepada generasi kita. Nak pernah? Nak pernah Nabi Wak Limang Medau dan juga faham kadang jilid. Alhamdulillah menyejid. Kemudian daripada 25 Allah memilih kembali yang menjadi ulul azmi 5. Kemudian daripada 5 Allah pilih kembali yang menjadi kekasih Allah, Habibullah Sayyiduna Muhammad, la nabiyya ba'da, khatamun nabiyyin. Tidak ada lagi sesudah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah penutup segala anbiya. Itulah kecintaan Allah. Nabi yang paling disayang oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Umat yang paling dicinta oleh Allah umat Nabi Muhammad. Bahkan Jibril menegaskan, wahai Muhammad, tidak akan masuk dalam surga ubena bandung umat nabi-nabi yang lain sebelum umatmu Muhammad masuk dalam surga. Maka kita adalah umat yang paling dicinta oleh Allah. Terkadang hari ini kita lupa bersyukur dengan berkat lahirnya Rasulullah. Kita lupa bersyukur dengan berkat menjadi umat Rasulullah, bahkan umat akhir zaman. Ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang paling mulia di sisimu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ada satu kelompok yang paling mulia di sisiku. Siapa itu ya Rasulullah? Apakah itu para nabi? Benar, Nabi memang mulia, tetapi ada yang lebih mulia lagi. Siapa itu Rasulullah? Apakah itu malaikat? Memang malaikat mulia, tetapi ada yang lebih mulia daripada malaikat. Siapa itu ya Rasulullah? Apakah kami sebagai sahabat? Memang kalian mulia karena kalian duduk di sampingku, tetapi ada yang terlebih mulia. Siapa itu ya Rasulullah? Itulah liman lam yarani wa amanabi.
Itulah mereka, umatku nanti wahai sahabat. Mereka tidak pernah duduk denganku. Mereka tidak pernah melihat bagaimana wajahku. Mereka tidak pernah mendengar sabdaku. Wa amanabi, tetapi mereka bisa beriman kepadaku dengan mahabbah yang luar biasa. So, itulah kita umat Nabiullah Muhammad. Umat Nabiullah Muhammad. Maka syukur kita menjadi umat Nabiullah Muhammad. Akhlakul karimah yang dibawa oleh Rasulullah begitu luar biasa. Sampai pembesar-pembesar Quraisy tunduk mengikuti Rasulullah dengan berkat akhlakul karimah. Maka baik manusia dengan sebab baiknya akhlak. Perbedaan manusia dengan binatang adalah dengan sebab akhlak. Apabila manusia tidak punya akhlak, tidak jauh beda dengan binatang. Terlebih kita yang menjadi siswa dan siswi. Rasulullah mengajarkan kepada kita, dalam keadaan kita belajar, harus yang pertama taat kepada guru. Kalau kita tidak taat kepada guru, sejauh manapun engkau pergi, jangan harap ilmumu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekalipun bermanfaat ilmumu dipakai oleh orang lain, engkau menjadi pejabat, engkau menjadi pembesar, ingat suatu saat engkau akan dibegal oleh KPK. Karena kenapa? Engkau tidak pernah ingat kepada jasa guru. Maka para alumni, wahai para yang sudah lulus angkatan kelas ke-12, sejauh manapun engkau pergi ke Sudan, engkau pergi ke Mesir nantinya, ingat SMA 16 adalah tempat utama yang mengajarkanmu bagaimana cara belajar matematika. SMA 16 adalah tempat utama yang mengajarkanmu bagaimana belajar bahasa Inggris. Dengan mereka engkau bisa keluar negeri. Apabila engkau ada takabur dalam hati ketika engkau lebih hebat daripada gurumu, ingat suatu saat engkau akan lebih jatuh daripada pihakmu. Para hadirin yang dimuliakan Allah, maka nampakkanlah akhlakul karimahmu kepada guru, juga kepada orang tua. Begitu juga guru. Mana sikap guru yang benar mendidik siswa dan siswi dengan betul. Jangan sampai guru yang merusakkan moral dan akidah santri. Jangan sampai guru yang merusakkan moral dan akidah siswa dan siswi. Terlebih akhir-akhir zaman sekarang. Bahkan terkadang kita lihat di media sosial, guru bisa bermain TikTok dengan siswa dan siswi. Nauzubillah, sungguh yang disayangkan. Tidak mencerminkan lagi sikap guru yang benar. Tidak mencerminkan lagi sikap guru yang mengajarkan akhlakul karimah kepada siswa dan siswi. Orangnya guru ngane merit, podo ape sabo. Guru di depan, kemudian santri di belakang, kemudian hidupin TikTok, rasanya anjing banget. Coba kita bayangkan, kalau pergaulan ini sudah masuk dalam suatu pendidikan, maka jangan harap. Memang anak itu bisa jadi anak yang pintar, jenius, bahkan kepalanya luar biasa, tetapi akhlakul karimah jangan harap ada di dadanya. Orang yang udah datang pada TikTok rasanya anjing banget, anjing banget, anjing banget. Kele guru itu dia yang beri ikut babi banget, babi banget. Kamu dapat teman, alhamdulillah SMA 16 Kota Banda Aceh Hana yang lagi yang sebab anak kelelun. Kamu orangnya menang. Orang yang sudah menjadi korban TikTok, ketika upacara bendera 17 Agustus ataupun upacara hari Senin, ketika disuruh tarik benderanya naik ke atas, tarik semongko. Ketika guru memberi hukuman kepada siswa dan siswinya, langsung mereka bilang, ampun bang, jago. Semua dah korban TikTok. Ketika guru, bapak kepala sekolah memberitahukan pengumuman kepada seluruh siswa dan siswi,
karena kita sudah mengikuti ujian, diharapkan kepada seluruh siswa dan siswi jangan ada yang membawa handphone. Mereka menjawab, iri, bilang bos. Coba kita bayangkan kalau ini sudah terjadi dalam pendidikan, seluruh pendidikan yang merosakkan akhlakul karimah. Mau jadi orang sukses? Mau jadi orang sukses? Syarat, tips untuk menjadi orang sukses. Syekh Khatib Al-Baghdadi pernah mengatakan, qala Syekh Khatib Al-Baghdadi, yustahabbu talabul ilmi an yakuna utba'an. Kata Syekh Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya, disunatkan bagi si talibul ilmi, orang yang sedang mencari ilmu, siswa dan siswi, bahwa ada ia dalam keadaan jomblo. Ini syarat untuk menjadi orang sukses. Wahai adik-adik, kalau kalian ingin menjadi masa depan yang cermilang, bila ingin masa depan kalian menjadi masa depan yang cerah, maka ketika belajar jaga diri kalian untuk jomblo sejati. Kamu coba kita lihat, banyak sekarang terjadi dengan sebab pergaulan bebas, mereka putus sekolah. Yang sering terjadi dari kalangan cewek, dengan sebab pergaulan bebas, terkadang dalam keadaan duduk di bangku kelas 2 SMA, sudah menanggung nasib ibunda, nasib ibunda, nasib ibunda. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ban-ban kejadian takalan baru-baru ini, satu siswa ataupun satu siswi, seorang cewek di Biren dibunuh oleh cowoknya di Kota Medan. Apa penyebab? Inilah penyebab pergaulan bebas. Yang padahal lagi duduk dalam bangku kelas 2 SMA, tetapi karena sudah menanggung nasib seperti ibunda, dalam artian kata mengandung, hamil di luar nikah, maka sekolah putus. Yang jadi malu siapa? Perempuan. Maka inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan ke dunia ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diutus Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka perjuangan Rasulullah ketika lahir, yang beliau perjuangkan adalah engkau wahai perempuan. Sebelum lahir Rasulullah ke dunia, ketika Rasulullah belum diutuskan, ingat, engkau perempuan tiada harga di mata manusia. Tetapi ketika Rasulullah diutuskan, perjuangan Rasulullah mengangkat dan harkat martabat engkau wahai perempuan. Maka jangan sampai engkau mengkhianati perjuangan Rasulullah. Paham adik-adik sekalian yang aku cintai, yang aku sayangi? Paham? Alhamdulillah. Maka syarat untuk belajar adalah jomblo. Jangan sampai kalian ditipu oleh para lelaki-lelaki. Jangan sampai ditipu oleh para para buaya-buaya gunung. Lagi buaya darah anak kayaknya Pak. Jangan sampai ditipu oleh para buaya gunung. Mereka sibuk dengan game. Pagi main game, siang main game, malam main game. Jam 3 belum tidur, telepon kamu dek bangun tahajud bareng. Padahal bisa ada bayang lo. Kita nyuri nek Allah bebekku, my sweetie, baik kali my lovelyku bangun jam 3 suruh tahajud. Ya solat insya pun belum. Apa bangunin tahajud kita? Paham? Maka kita harus sadar. Kita jadi perempuan harus sadar. Ketika ditelepon, halo, ini siapa? Ini si Andi. Si Andi mana? Si Andi udah karing. Maaf, saya nggak terima panggilan masuk. Saya lagi bobok. Besok saya belajar. Kita manusia perempuan harus tegas. Yang ketika halo, ini siapa? Ini si Andi. Si Andi mana? Kelas 3 BS, Bang Andi. Dari mana dapat nomor adik? Gatai.
Oh, gatai. Gatai. Oh, kita perempuan jangan jadi perempuan yang kurap, perempuan yang kurap. Rasulullah sangat susah payah memperjuangkan akhlak kalian. Sangat susah payah mengangkat martabat kalian, wahai perempuan. Jangan dengan mudahnya kalian memberi kesucian kalian kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau memang mereka mengatakan memang kata-kata buaya gunung ini sangat berbahaya, dia rangkai kata tengah malam, dia telefon kita, adik, aku tidak mengharap lebih darimu wahai Dinda. Yang ku harap darimu wahai adik cuma satu, apa itu bang? Aku ingin engkau jadi bintang di dalam hari-hari khusus, bagaikan langit di sore hari. Jangan kita terjatuh dengan rayuan si lelaki. Begitu juga kita yang cowok. Coba kita lihat pergaulan sekarang. Semua orang sudah sibuk dengan zaman hit domino, sibuk dengan zaman game mania. Menambah tabu bangsa betul game mania. Sibuk dengan game cukur. Kita alhamdulillah hari ini masih diberikan hidayah untuk belajar. Ramai teman-teman kita yang sudah putus pendidikan karena kenapa dihantui oleh game ataupun sebagainya. Sibuk mereka dengan pergaulan bebas. Terkadang baru duduk di bangku kelas 2 SMA sudah ditangkap karena kasus sabu. Coba kita bayangkan. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, maka bila ingin menjadi orang sukses, kata Khatib Al-Baghdadi, jadilah manusia yang jomblo ketika belajar, maka nikmatilah keindahan ada waktunya. Kamu alhamdulillah. Maka kembali ke laptop. Ketika Rasulullah diutus ke dunia ini, lahir Rasulullah tepat pada 12 Rabiul Awal. Bak 12 Rabiul Awal lahir Rasulullah, kena sebuah bekah. Kalanya Rasulullah ketika dikandung oleh ibundanya, 2 bulan dalam kandungan ibundanya, dalam 2 bulan dalam kandungan ayahandanya sudah wafat Abdullah. Maka 7 bulan ibundanya Aminah mengarungi bahtera yang begitu luar biasa. Sakitnya beliau dalam keadaan menanggung mengandung, tidak ada tempat bahu sebagai tempat bersandar. Maka itulah perjuangan bundanya. Tepat hari Senin 12 Rabiul Awal yang dinamakan dengan tahun gajah, maka kala itu lahirlah Rasulullah ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Maka yang menjadi bidan Rasulullah di saat itu adalah yang pertama, Suwaibah Aslamiyah merupakan lamit daripada Abu Lahab. Kemudian diutus oleh Allah bidan untuk menjadi bidan Rasulullah adalah Asiyah sebagai istri Fir'aun yang beriman kepada Allah, dan Maryam ibunda Nabiullah Isa. Maka kala itu tepat jam hendak subuh fajar sadek kala itu, maka lahirlah Rasulullah dalam keadaan begitu sempurna. Maka lahir Rasulullah tidak seperti lahir manusia biasa. Lahir kita manusia biasa lewat lubang yang bernajis, lewat tempat yang bernajis, lewat kemaluan. Tetapi lahir Rasulullah tidak seperti manusia. Lahir Rasulullah dengan sebab mukjizatnya, Allah membelahkan di bawah tulang rusuknya Bunda Aminah. Kemudian lahir Rasulullah dan Allah tutup kembali dengan sempurna. Itu merupakan mukjizat Nabi kita. Luar biasa. Maka dalam mazhab Imam Malik mengatakan, barang siapa yang mengiktikadkan dalam hatinya bahwa Rasulullah lahir seperti kita manusia biasa, maka orang tersebut murtad. Karena kenapa? Karena derajat kenabian tidak akan turun walaupun dengan apapun cerita. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah,
Maka kalanya nekalan le Bunda Aminah bahwa Muhammad kalahi. Wate jaga Bunda Aminah nekalan Muhammad kata cukup lagak Muhammad. Muhammad adalah pemuda yang begitu luar biasa. Sampai dalam sirah Nabawiyah mengatakan kala itu karena kegantengan Rasulullah, kulit yang putih licin, bulan pekan alis ke bagaikan bulan sabit, badan kekemang, raya panjang, hidung mancung, cukup lagak Rasulullah. Bahkan sampai tergiur Bunda Khadijah jatuh cinta kepadanya. Lagak tak, luar biasa lagak tak. Lagak orangnya 3 tat, lagak Rasulullah 2 tat. Kamu lagak tat. Sampai Tuan Khadijah mengatakan kepada Maisarah, "Duhai Maisarah, ketika aku melihat si Muhammad seakan-akan aku muda kembali. Ketika aku melihat si Muhammad begitu besar dahsyatnya dalam hatiku. Menyekan lemik-lemiknya atau kalau bandinya naik keren-keren boleh reti aku. Galak aku dah." Maka Khadijah mengatakan, "Wahai Maisarah, sampaikan kepada Muhammad bahwasanya aku ingin dia menjadi suamiku." Tuan Khadijah kala itu seorang perempuan saudagar kaya bangsawan. Hartanya yang begitu banyak di kota Mekah. Semua orang mengenal siapa itu Khadijah. Ketika Tuan Khadijah memutuskan Muhammad untuk berniaga ke kota Madinah, ke negeri Syam, maka saat itu Maisarah yang menjadi pendamping melihat bagaimana mukjizat Muhammad. Banikalan Muhammad le Maisarah gejak lam urwa itu liawan. Gebedah Maisarah gejuk kata Rasulullah lebih. Geweh sampai Rasulullah itu kepegah hati bak Tuan Khadijah. Uman Khadijah luar biasa Muhammad. Dalam perjalanannya di kota Mekah ke kota Madinah ke negeri Syam, maka awan mengikuti jejaknya. Kehek ujak yang terdekat. Muhammad disedar dia awan. Tahu Khadijah Muhammad. Kemudian sampai ke kota Mekah ketika dalam keadaan berniaga. Semua orang ingin membeli kepada Muhammad. Terkadang sesudah mengasih uang lupa mengambil barang. Masya Allah, akhlak Muhammad luar biasa. Ketika dicerita oleh Maisarah, makin jatuh cinta Khadijah. Alahlah Muhammad. Tinggal kepegah, ketinggal le Tuan Khadijah. Sang menyeret darah leweknya menyeret pegah ya bahru waju irum le dom. Nyanduk mekenang. Kemudian kekun le Khadijah, "Wahai Maisarah, sampaikan kepada Muhammad bahwa aku telah jatuh cinta kepadanya." Menan. Tanya menanci. Ketika kita menjaga kesucian kita, ketika kita menjaga akhlakul karimah kita, kemudian takalan sidra-dra orang kagum, kita kagum melihatnya. So, ada bapak di SMA 16 yang masih dalam keadaan jomblo, kita kagum dengan akhlaknya, kita sampaikan kepada dia. Ataupun sampaikan kepada temannya, "Wahai teman, sampaikan bahwa aku ingin Tuku Rizki menjadi suamiku." Bahkan cukup gak akhlak kopiah anak akhlak baulai aku selawat luar biasa. Ketika membaca selawat luar biasa, coba kita bayangkan seandainya beliau membaca selawat di sini, kemudian kita sebagai isteri duduk di situ. Bantu baca selawat, "Ya Allah, into care Paji. Luar biasa suamiku. Jauhkan dari orang my husband. Jauhkan dari nyok ya. Tiap jaro pakon senang tu." Maka jaga kehormatan, kemudian jaga akhlakul karimah untuk menjadi wanita yang soleha, wanita yang dibanggakan oleh Rasulullah, wanita yang menaati syariat Rasulullah, wanita yang menghargai perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah Rasulullah. Ketika lahir Rasulullah, Suwaibah Aslamiyah nepegau oleh Bunda Aminah Suwaibah. Dek, seulikut baik lauruh.
oleh ente.